Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih pengumuman bahwa grup STS sekarang open. Grup STS diskusi dan rekomendasi Mei 2023. Tentu aja aktifnya dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Mei 2023. Dan apa itu grup diskusi dan rekomendasi Mei? Kita lihat dulu yang bulan April teman-teman. Nah tentu aja kalau yang grup rekom, kita ada rekom saham harian ya, dari gorengan dan swing. Nah Mas bisa lihat di sini seperti ini bentuk rekomnya teman-teman. Nah guys ya, kalau yang cuan-cuan udah kita kasih cuan seperti ini teman-teman. Kalau misalnya ada yang buy 2 kita buy 2, kalau ada yang CL ya kita akan info CL. Oke, terus yang kedua adalah menu swing. Nah, swing juga ada seperti ini teman-teman, kayak SMR, A, BMR dan semua udah kita kasih plan seperti ini untuk si menu swing. Nice ya, bagi teman-teman yang pengen tanya-tanya kalau belum jelas ya, Mas Pur bisa lihat video di atas dulu kalau belum jelas. Kalau misalnya masih belum jelas juga, Mas Pur bisa tanya-tanya aja. Kontak saya semua ada di deskripsi. Langsung tanya aja ya. Oke, kita lanjut ke videonya. Sebelum Mas Bro ya, kembali kita di Fajar Daily. Dan ini kita udah masuk zona libur panjang teman-teman. Lagi ngapain nih ya? Lagi ngapain? Lagi nunggu lebaran ya? Lagi leha-leha ya? Yes, teman-teman ya, ini lebaran kemungkinan besar sih kalau nggak Jumat ya Sabtu, tapi katanya pemerintah bilang itu hari Sabtu ya, NU dan pemerintah. Kalau Muhammadiyah tanggal 21 atau hari Jumat. Nah, pokoknya kita akan masuk bursa lagi di tanggal 26, betul ya? Tanggal 26. Nah, kita akan bahas saham MBMA khusus hari ini karena banyak pertanyaan, Bang, kira-kira MBMA itu mau gimana besok ya pas pertama kali buka lagi bursa atau tanggal 26. Nah, kita langsung lihat aja di pergerakan MBMA kemarin, teman-teman. Nah, ini MBMA guys ya. Kemarin itu MBMA itu jadi saham paling laris ya. Istilahnya valnya paling gede ya waktu di kemarin tanggal 18. Nah, ini valnya nyampe 1,1 triliun. Ini gede banget guys. Sekelas saham IPO bisa lebih dari 1 triliun. Kalau nggak salah NCKL nggak nyampe 1 triliun ya NCKL ya. Ya tapi tetap dia kalau nggak salah 800 miliar kalau nggak salah. Tapi tetap gede juga waktu pertama kali NCKL itu listing. Nah MBMA lebih gede lagi ya 1,1 triliun. Dan biasanya teman-teman ya, kalau yang saham yang tutup di zona hijau kayak gini MBMA dengan val itu gede ya, gede banget. Man di atas 500 miliar kalau saham IPO itu udah gede, apalagi di 1 triliun. Biasanya hari kedua itu masih hijau. Hari kedua masih hijau tapi valnya akan menurun. Nah, sama kayak NCKL ini guys ya. Nah, kita lihat NCKL waktu dia itu listing pertama kali ini gede juga, 800 miliar kalau nggak salah. Nah, ini tutup di zona hijau. Hari berikutnya masih hijau guys. Ya, walaupun valnya setengahnya ya, turun valnya. Tapi masih tutup di zona hijau. Nah, kalau di hari ketiga, nah ini masih tanda tanya, tapi rata-rata teman-teman ya, saham yang tutup di zona hijau dengan val gede, IPO itu hari keduanya masih hijau. Jadi bagi teman-teman yang istilahnya masih ngehold nih NCKL nih, MBMA nih, ya masih bisa lah besok cuan 3-5% sih kalau menurut saya guys. Nah di sini sempat nyentuh ke harga 955 ya, ternyata MBMA. Kalau saya sih jualnya di 905 kalau nggak salah kemarin ya. Di sini saya udah jual untuk MBMA di 905. Terus di bawah naik lagi, ya udah nggak apa-apa gitu ya. Dan pesannya saya nggak banyak sih guys ya, cuman 5 jutaan ya saya pesan waktu itu MBMA, jatahnya juga cuman 2.800.000 di satu sekuritas. Nah kalau awan sih yang saya pesan agak banyak kan guys. Oke, kira-kira nyampe berapa nih ya anti MBMA besok tanggal 26 hijaunya gitu ya. Nah itu mungkin pertanyaan teman-teman nih, kira-kira besok ke hari tanggal 26 itu dijual di berapa sih MBMA bagi teman-teman yang masih hold. Nah kita lihat broker Summary dulu teman-teman ya. Nah hari ini kalau broker Summary-nya itu yang jualan underwater-nya itu cuman KI teman-teman ya. Nah kita lihat di sini, ini adalah underwater dari MBMA. Yang paling gede itu adalah AK guys, UBS ini AK. Dia 30% dari keseluruhannya, ya paling gede ya. Terus yang kedua adalah ini RX. Nah, AK dan RX ini menguasai guys. Ini kalau kita jumlahkan ini udah 60%. Yang ketiga adalah Indo Premier dan Trimegah Sekuritas atau LG. Nah, Mas Bro fokusnya ke ini aja guys ya, AK dan RX nih. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman ya, RX itu masih beli ya.
RX masih beli kemarin, ini all trade dah, ini pasar nego sama regular digabung. RX masih beli. Terus di sini yang udah jualan adalah AK ya. Tapi kalau kita lihat di sini, AK ini baru ngejual sedikit teman-teman. Ya enggak, ini RX tapi masih ditampung RX nih, makanya sahamnya itu naik. Tapi yang saya nggak ketahui itu adalah KI guys ya. KI ini padahal jatahnya itu cuma 0,01%. Kalau nilai emisi si MBMA ini 8,7 triliun, ini harusnya jatah cipta dana itu KI itu cuma 8 miliaran ya, 8, tapi dia bisa jual 200 miliar padahal dia nggak beli. Nah berarti di sini guys, berarti kita lihat value-nya, ternyata ini hanya tuker-tuker aja guys ya. Ini hanya tuker. Jadi KI ini tuker-tuker barang. Seperti itu ya, lewat pasar nego. Jadi KI ini sebenarnya nggak ngeguyur ya, cuman nuker-nuker barang aja. Nah, yang nggak ada di sini ya, yang nggak ada di OW-nya tapi beli banyak itu adalah MG teman-teman, MG dan YP nih guys ya. Mereka punya banyak barang banget ya. MG dan YP, AVG mereka itu udah 88 ya. Kalau MG itu di harga close-nya teman-teman ya, AVG-nya si MG itu di harga close 887 ya. Terus YP di 891 di sini. Yes. Berarti MG dan YP ini sama-sama mempunyai harga barang di harga close padahal mereka nggak jadi underwriter seperti itu. Nah, berarti yang main tuh kalau misalnya nih ya besok si UW-nya ini nggak ikut jualan, nah kemungkinan sih untuk MBMA ini akan hijau lumayan tinggi guys ya, mungkin akan nyampe 5% sih kalau menurut saya guys untuk si MBMA. Next, kalau masalah fundamental teman-teman udah kita jelasin di saat IPO ya. Jadi ini potensi banget karena MBMA ini, makanya saya bilang kemarin ke grup STS ya, kalau NCKL itu closing di zona hijau, MBMA wajib ikut. Nah, saya udah ngomong sama grup STS tuh kayak gitu. Jadi NCKL itu mungkin buat buat testing doang. Kalau nggak ikut nggak apa-apa, NCKL waktu itu cuma buat tes. Kalau NCKL closing di zona hijau, biasanya MBMA juga hijau gitu, karena mereka sama-sama gedenya gitu, sama-sama sektornya gitu. Ternyata bener ya MBMA hijau, dan biasanya kalau yang udah seperti ini besok ngikut juga. Karena kalau kita lihat NCKL ini hari berikutnya itu juga hijau lagi. Nah, MBMA kemungkinan masih hijau. Kalau kalau ditanya nih guys, kira-kira sampai berapa bang besok bang? Kalau menurut saya ini bakal ke sini guys ya. Nah, kemungkinan besar ke sekitaran 920 ya, sini guys, sampai 935 lah. Nah, targetnya kalau hijau besok harusnya sampai ke area ini untuk si MBMA. Nah, coba kita akan lihat aja fixnya besok di tanggal 26 apakah akan nyentuh ke sini. Nah, kita buktikan nanti di tanggal 26 teman-teman. Oke, mungkin itu aja, masih like, jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.